bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Bapa, kami bisa menjalani hidup kami. Kami percaya apa yang terjadi di dalam hidup kami semua seturut dengan kehendak-Mu. Rancangan-Mu tak pernah gagal dalam hidup kami. Rancangan-Mu penuh dengan damai sejahtera dalam hidup kami. Kami hanya ingin memandang-Mu Tuhan, bukan dengan kekuatan-Ku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri,
belas kasihan dan kemurahan-Mu. Semua persiapan dan pengalaman tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya kami merindukan Engkau intervensi di hari Sabat ini. Engkau ambil alih setiap kehidupan kami. Baharui akal budi kami. Baharui batin roh kami Tuhan. Biarlah setiap perintah-perintah-Mu menjadi kesukaan kami. Perkataan-Mu menjadi satu pelita bagi terang kaki jalan kami. Sehingga kami semakin menyadari bahwa Engkau adalah Bapa Yahweh yang tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami. Mari Bapa, berbicaralah dengan roh HaKodes-Mu, roh kebenaran-Mu. Karena kami percaya sepanjang kami membuka kebenaran-Mu, dafar-Mu, ada penyingkapan di setiap tempat kami duduk. Ada rema dan pewahyuan terjadi atas hidup kami. Sehingga kami semakin yakin hidup ini bukan tentang apa yang kami mau, tetapi apa yang Bapa Yahweh mau untuk kami kerjakan. Sehingga di hari-hari terakhir ini Engkau menjadikan hidup kami, perjalanan proses kehidupan kami menjadi satu cerita yang penuh dengan keajaiban. Mari Bapa ambil alih, urapi hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu GPRI, haleluya. Bahkan seluruh ruangan ini kuasai penuh dengan kebenaran-Mu. Sehingga ketika Tuhan kami dengar suara-Mu, kami benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi. Inilah yang menjadi doa kami. Kami ingin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Sehingga kami benar-benar hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia, yang maha pengampun dan penyayang, yang telah mendengarkan seruan kami, yang melayakkan kami untuk mendengarkan dafar-Mu. Demi Yesus Putra-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang rindu diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan Shabbat Shalom. Satu kebanggaan saya boleh berbicara, berdiri di tempat ini. Ini mimbar, satu kebanggaan, satu kesukaan untuk kita boleh sama-sama mendengarkan isi hati Bapa. Apa kabar Bapak Ibu? Saya lihat awal bulan masih segar semua ini. Puji Tuhan, saya melihat ada wajah-wajah sukacita. Pak Naftali, dosa pun cerita tentang keberadaan. Tuhan tahu keberadaan saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, minggu lalu ketika saya dengar kebenaran firman Tuhan, saya diberkati dengan satu perkataan bahwa Tuhan merindukan kita itu mentaati setiap hukum. Kalau di bahasa kitab suci yang saya pegang hukum, tapi kalau di bahasa aslinya Torah, pengajaran perkataan Bapa Yahweh. Setiap orang yang memperhatikan kebenaran, maka doanya itu Tuhan selalu dengar dan kabulkan. Haleluya. Nah, hari ini beberapa waktu lalu Tuhan taruh saya dengan satu perjalanan seorang nabi yang besar pada zamannya. Dan sampai hari ini pun nabi ini adalah nabi yang besar di Israel. Ada Musa, ada Mose, ada Elia. Bukan Elia ini, mana dia? Bukan ini. Maksudnya yang di kitab suci. Nah, nama Elia sendiri itu ada nama Tuhan. Yahweh Tuhan artinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan menaruh saya tentang satu perjalanan Elia ketika pertama kali dia ada di Sungai Kerit. Katakan Sungai Kerit. Kerit itu artinya adalah dipotong, dipisahkan. Kerit itu artinya dipotong atau dipisahkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang saya mau bagikan adalah satu perjalanan Nabi Elia. Sering sekali orang percaya berhenti dan komplain kepada Tuhan saat dia merasa sudah melakukan yang benar atau sudah melakukan yang baik. Padahal sebagai orang percaya, orang benar, kita bukan hanya ingin kenal Tuhan,
supaya Tuhan lakukan yang kita mau. Tapi kita rindu untuk mengenal Dia supaya kita berjalan di dalam tujuannya atau kehendaknya. Haleluya. Nah, sekarang kita belajar 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Saya rindu Bapak Ibu memperhatikannya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang pertama. Baik. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya pakai kitab yang masih LAI. Tidak apa-apa Bapak Ibu baca yang mau di literal, mau bahasa yang lain terserah. Tapi izinkan saya membacanya di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Yahweh Tuhan yang hidup, Tuhan Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Yahweh Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. 5. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan Yahweh. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Berbahagialah kita membaca, mendengar, dan melakukannya. Katakan amin. Ahab ini adalah orang yang lahir dari Bani Israel. Orang yang awalnya mencintai tentang kebenaran. Tetapi Ahab menikah dengan seorang perempuan yang mempengaruhinya sehingga dia meninggalkan Torah, meninggalkan kepercayaannya kepada Bapa Yahweh. Di ayat yang pertama, Elia berkata kepada seorang raja ini, wah ini keren banget, Nabi bisa ngomong dengan raja. Dan Raja Ahab, Isabel, di istananya ada 450 Nabi Baal yang dipelihara. Ada 450 yang tidak menyembah Bapa Yahweh, bahkan yang mengarahkan Raja Ahab dan Isabel menyakitkan hati Bapa. Hidupnya begitu nyaman. Hidupnya gak susah. Selalu ada pemeliharaan dari manusia-manusia yang di sekitarnya. Tetapi di ayat pertama, Elia berkata kepada Raja Ahab, Raja Ahab, akan ada satu situasi gak ada hujan dan ada hujan kalau itu keluar dari mulutku. Saya kira dan percaya setiap kita di ruangan ini, setiap menubuatkan kepada orang yang berpengaruh, pasti kita berpikir ada situasi yang akan menguntungkan kita. Jangan amin. Itu daging. Karena apa? Kalau kita mengenal panggilan Tuhan, kita bukan tujuan berfokus kepada kenyamanan. Kita berfokus bagaimana setiap orang bisa mengenal Yahweh adalah Tuhan. Haleluya. Tapi perhatikan baik-baik, waktu dia bernubuat kepada Raja Ahab, harusnya Tuhan membawa Elia mungkin bisa mengalami fasilitas yang sama dengan yang palsu. Tapi perhatikan di ayat yang kedua. Ini yang saya mau beritahukan kepada jemaat GPR, haleluya. Kesetiaan dan ketaatanmu mengikuti kehendak Bapa Yahweh kadang berbanding terbalik dengan caramu berpikir. Berbanding terbalik dengan keinginan dan maumu. Ayat yang kedua,
Kemudian datanglah firman Yahweh kepadanya. Setelah dia bernubuat kepada Raja Ahab, perkataan yang sama yang dia dengar secara jelas itu datang kepadanya. Apa dia katakan? Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Bapak Ibu tahu sungai Kerit itu bukan sungai yang ada mata airnya. Sungai ini sungai musiman. Ada hujan baru ada air. Bukan sungai Yordan yang lebar, panjang dan ada airnya. Dan di Kerit ini gak ada manusia, padang gurun. Di satu sisi ada 450 Nabi Baal yang mengalami kenyamanan. Yang mengalami fasilitas yang luar biasa. Tetapi ada satu nabi yang benar yang menyuarakan tentang isi hati Bapa. Waktu dia bernubuat, Tuhan bawa dia pergi ke sungai Kerit. Ini yang saya mau beritahukan. Supaya kita enggak mencurigai tentang Bapa Yahweh. Supaya kita tidak ada satupun jemaat GPR, haleluya, terhenti dalam sebuah perjalanan. Kalau engkau mengerti sebuah panggilan dan tujuan Bapa Yahweh, dia akan menyelesaikan sampai di garis akhir. Haleluya. Haleluya. Tuhan bilang kepada Elia, pergi engkau ke sungai Kerit. Kerit itu apa? Kerit artinya dipotong, dipisahkan. Orang gak ada mau dalam proses. Tapi seorang nabi yang mencintai Bapa Yahweh, dia pergi. Saudara dengar baik. Di sungai Kerit, Tuhan Yahweh mau cakap-cakap dengan Elia. Tentang sebuah tujuan yang besar untuk Israel. Ketika kita sudah lakukan yang sesuatu yang sepertinya benar, tepat, dan kita melangkah dengan iman, Tuhan mau bilang, gak langsung sesuatu yang wow terjadi. Itu sebabnya Tuhan mau bilang kepada jemaat GPR, haleluya, jangan salah tempat ketika engkau mengambil sebuah keputusan. Elia pergi ke sungai Kerit yang Tuhan arahkan. Waktu Elia taat dan pergi ke sungai Kerit, dengar baik, sungai ini bukan sungai yang ada mata airnya. Sungai musiman. Tapi waktu orang bilang itu sungai kering, sungai musiman, di mata Tuhan, sebagai Bapa Yahweh pencipta alam semesta, dia bisa buat mata air di situ. Ini yang Tuhan lakukan kepada Abraham. Sungai Yordan, sungai yang melimpah dilihat oleh Lot. Tapi Abraham mengenal siapa yang dia sembah. Hampir 70 tahun, 75 tahun, dia hanya menyembah Tuhan yang gak pernah bicara. Tapi ketika dia mendengar suara di Kejadian 12, pergilah dari negerimu, sanak saudaramu, dari ini dan lain sebagainya, ke tempat yang aku tuju. Ketika dia dengar suara itu, dia tahu ini pencipta. Itu sebabnya saya mendorong jemaat GPR, haleluya, engkau perlu melatih manusia rohmu untuk mendengar suara Tuhan. Mungkin kau gak bisa audible, kau bisa baca kitab suci dengan bertekun. Jangan hanya sekedar baca, pastikan perkataan Tuhan ini ngebaca pikiranmu, ngebaca hatimu, ngebaca jalur pikiranmu ini. Haleluya. Sehingga waktu engkau dibaca oleh perkataan Tuhan, engkau dimerdekakan. Engkau dikuduskan. Engkau diinterupsi oleh Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada Yosua, renungkan firman-Ku siang dan malam. Kata renungkan itu gosokkan perkataan Tuhan itu di pikiranmu, di hatimu, di pendengaranmu, sampai perkataan itu mencetak hidupmu seperti yang Dia mau. Kita gitu buka kitab, nguap, langsung ada obat tidur. Nggak di sini.
Di Serpong itu. Di sini buka kitab melek terus. Haleluya. Saudara tahu, ini Torah adalah pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu. Orang-orang tua, orang-orang muda dengar, berjam-jam kau dengan handphonemu. Apakah kau berjam-jam merenungkan firman? Kita di live YouTube, apakah engkau berulang-ulang dengar itu perkataan Tuhan? Gak bisa cuma sekali-sekali dalam satu sabat. Tiap hari engkau terus merenungkan perkataan itu. Untuk apa kita merenungkan? Supaya engkau mengerti apa yang Tuhan mau. Kenapa engkau ada di bumi dan dunia ini. Bukan hanya untuk melakukan yang kau mau. Bukan hanya untuk melakukan apa yang kau mau supaya Bapa lakukan. Tapi engkau ada dengan profesi, dengan keluarga yang kau telah putuskan bersama-sama seumur hidupmu. Bapa mau taruh tujuannya di tengah-tengahmu. Supaya ketika engkau berjalan dengan kehendak Bapa, Dia menjadikan perjalanan hidupmu menjadi sebuah legacy kepada anak cucumu. Bahwa Yahweh Tuhan itu real. Itu nyata, itu hidup, itu dahsyat dan dahsyat. Haleluya. Kenapa Yosua ketika nyebrang ke sungai Yordan di Gilgal, Tuhan perintahkan taruh 12 batu di situ. Ada apa itu? Tanda-tanda yang Tuhan bilang kepada Yosua untuk mengingatkan kepada bangsa Israel. Aku pernah lakukan sesuatu loh kepada nenek moyangmu. Kenapa kita harus berkaca dengan kebenaran ini? Supaya kita ingat Bapa Yahweh tidak pernah berubah. Bapa Yahweh tidak pernah berubah. Amin. Itu yang dipandang oleh Abraham. Sungai Yordan, Lot lihat itu adalah satu daerah yang bagus. Tapi Abraham tahu destiny Bapa Yahweh. Tuhan gak suruh aku di sungai Yordan menetap. Tuhan suruh aku pergi ke satu tempat yang aku gak tahu. Kita ini kadang-kadang sok tahu dan sok atur Tuhan. Kita merasa ini Tuhan. Di sini Tuhan taruh aku. Di sini Tuhan bawa aku. Tapi kita gak benar-benar yakin Tuhan bawa aku ke sini. Oke, saya setuju. Katakan kau mendengar. Tapi sering sekali ketika kita berada di tempat itu, lalu kita melihat situasi yang ada, kita bilang kepada Tuhan, beginikah Tuhan? Kok jadi gini? Sampai kapan aku harus begini? Kita langsung protes dan curiga dengan dia. Elia disuruh Tuhan pergi ke sungai Kerit. Dia tahu, dia tinggal juga di daerah yang kadang sulit air. Elia menyadari satu waktu sungai Kerit ini akan gak ada airnya. Tapi dia pergi. Tapi perhatikan di ayat yang kelima. Saya rindu kita membaca ini dulu. Di ayat yang ketiga, ya, 4. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saudara dengar baik. Ketika saya membaca ini, Tuhan itu detail loh. Katakan Tuhan itu detail. Dia bisa berbicara dengan jelas dan teratur. Kau pergi, nanti makanan minuman kau burung gagak. Kau tenang aja di situ. Saya mau tanya buat Bapak Ibu. Apakah engkau tahu apa yang Tuhan mau Tuhan kerjakan di tahun ini? Atau kita aja pasrah dengan sebuah keadaan? Atau kita sepakat dengan nasib yang kita alami hari ini? Kenali tujuan Bapa dalam hidupmu. Kita hidup bukan hanya untuk dipersiapkan mati. Kita hidup, Tuhan katakan di manusia pertama Adan dan Hawa, aku menciptakan engkau untuk serupa dan segambar denganku. Supaya dunia tahu engkau di dalamku dan aku di dalammu.
Ini agenda besar dari Bapa. Tapi coba kita mulai dari lahir, kita terus berfokus dengan cita-cita, mau, dan terlalu letih dengan pergumulan. Bahkan saking terlalu lama dalam pergumulan, kita terbiasa dengan proses itu. Harusnya ketika engkau ada di Sungai Kerit, disitulah waktumu untuk reuni dengan Bapa Yahweh. Disitulah engkau sadar ada Tuhan yang pernah aku alami secara pribadi. Aku pernah mengenal Dia dan aku mengalami cinta yang mula-mula. Aku tahu kalau Dia bawa aku di titik ini, Tuhan gak pernah salah. Dia mau habisi dagingku, pikiran-pikiranku yang salah, keputusan-keputusanku yang gak tepat. Dia mau habisi. Itu tujuannya. Tapi kita sibuk menawarkan kepada Bapa tentang bagaimana menyelesaikannya. Kita enggak menyibukkan diri kita bagaimana kita mengerti kehendak Bapa. Kita sibuk hanya bilang, Tuhan bawaku keluar dari Sungai Kerit. Bawaku Tuhan, aku enggak mampu, aku sendiri. Enggak ada air, enggak ada makanan. Padahal Bapa di awal jelas. Kau pergi, burung gagak aku siapkan. Orang yang banyak bergaul karib dengan Bapa Yahweh, dia mengenal Tuhannya. Haleluya. Haleluya. Saya mulai berlatih dalam 2 bulan ini. Kadang waktu saya tuh, dibilang nggak so sibuk sih. Kadang-kadang buat sendiri kesibukannya. Kebanyakan lihat handphone. Saya nggak pernah telepon. Karena di jemaat saya, kalau saya nelpon ada 2, hidup atau mati. Jadi saya nggak telepon, mereka yang telepon. Tapi saya kadang disibukkan dengan detik.com. Sorry, saya pakai merek. Berita-berita tentang politik dan dunia. Saya nggak punya sosial media. Lama saya ada di situ, mengikuti jadwal itu. Sehingga Tuhan bilang, kalau kau nggak banyak doa, kau nggak akan banyak ngerti kehendakku. Bayangin, saya bisa di sini nih, ini bisa 2 jam. Tak apa yang saya lihat, habis waktu. Roh Kudus bilang, kalau begini cara kau hidup, kau akan ketinggalan dengan yang palsu itu. Satu-satunya yang Tuhan catat di dalam perjanjian baru perjalanan Elia itu adalah surat Yakobus. Elia adalah manusia biasa, tapi dia bersungguh-sungguh. Pertanyaannya, kau sungguh-sungguh gak sama aku? Kau sungguh-sungguh kalau kau butuh aku kan? Kalau kau sudah merasa doamu dijawab, kau gak butuh aku kan? Beginilah manusia yang sering sekali banyak mengalami pergumulan. Harusnya tanda-tanda orang benar itu bukan hanya memiliki kuasa, tapi tanda orang benar adalah ketika masuk sama-sama di Kerit, orang berdosa gak akan bangkit. Tapi orang benar 7 kali jatuh, 7 kali Tuhan angkat. Itu bedanya nak. Saya mendorong jemaat GPR, haleluya. Kalau gak dari sekarang kau mendisiplinkan dirimu, ya sampai begini aja. Kita hanya kenal Bapa Yahweh, lalu kita mati, baru masuk sorga. Sudah itu aja. Padahal Tuhan bilang, nah, engkau mengenal namaku, supaya melalui hidupmu, profesimu, dan perjalanan hidupmu, dunia boleh melihat aku di dalammu, dan engkau di dalamku. Apa saja yang kau kerjakan, aku buat berhasil. Anak cucumu, aku akan buat perkasa di bumi ini. Kita hanya tahu janji, tapi enggak mau mati daging. Kita hanya tahu janji, tapi enggak mau ikut dengan perintah Bapa Yahweh. Dengan bahasa kasarnya nih, kita mau yang enaknya. Disiplinnya enggak mau, berubahnya enggak mau. Banyak doa, banyak kitab suci, banyak baca kitab suci, banyak berpuasa, engkau diubah.
percayalah. Pasti berubah. Kita khotbah cuma sekali seminggu, itu pun sahabat kan Pak. Gak ada jadwal lain. Betul gak sih? Cukup kita sekali sebab sahabat. Kalau sekolah nih Pak Naftali, 30 hari, cuma seminggu sekolah, dalam 1 bulan 4 kali sekolah, pintar itu. Pintar. Tiap hari aja sekolah nilainya 5 kayak Obed, mana Obed? Nggak ada Obed. Udah les, udah sekolah tiap hari, tetap aja dia. Remedial lagi dia. Tapi anugerah nak, Bapak memampukanmu nak. Papa, ku bilang sama Obed, sekolah tempat belajar. Kau mau nilai apapun, Papa nggak lihat prestasi. Papa lihat perjuanganmu untuk kau mau belajar. Itu Papa lihat, itu yang Tuhan juga lihat dari hidup kita. Kita mau ngerti hati Tuhan tapi nggak mau baca, nggak mau belajar, nggak mau bertekun. Lalu terus hanya mendorong mendengar khotbah dari sekali sahabat. Itu pun kalau kita ngerti, kalau kita kebanyakan kayak seperti khotbah Pak Gembala, tubuh di sini, pikirannya kemana-mana. Macam mana lah kita ini, kata orang Medan ini. Agak lain kita nanti jadinya. Tuhan bilang sama saya begini, Bi, kau harus disiplin, upahmu sangat besar di tahun ini. Kau tahu upah, aku mau percayakan diriku kepadamu. Bukan soal tentang uang jabatan. Aku mau percayakan pikiranku, hatiku, tanganku, kakiku atas hidupmu. Buat saya itu lebih penting saudara. Amin. Haleluya. Nah sekarang kita masuk di ayat yang kelima. Pergilah ia dan melakukan seperti firman Tuhan. Seperti Tuhan Yahweh. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Boleh sama-sama kita baca yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang. Apa katanya? Dan apa? Wow, katakan amin. Siapa dek namamu dek? Putri. Kau tahu burung gagak? Burung apa itu? Bangkai. Imamat 11. Najis loh. Waktu datang burung gagak itu sama Nabi Elia. Kira-kira Elia tahu nggak perintah Bapa Yahweh? Tahu lah. Kan Musa udah turun, udah datang. Torah udah datang. Ya kan? Klasifikasi binatang haram, binatang halal, Elia tahu. Datang burung gagak ini. Dia tahu itu najis. Tapi dia komplain sama Tuhan? No. Kenapa dia nggak komplain? Karena dia mengenal Bapa Yahweh. Kita, waktu Tuhan suruh, kadang berbanding terbalik dengan keinginan kita. Kok gini? Sama seperti bangsa Israel 430 tahun masuk di padang gurun. Mesir 430, padang gurun 40 tahun. Terus membanding-bandingkan peristiwa hari ini dengan kemarin. Kita ini sebenarnya bukan capek karena proses perjalanannya. Kita ini capek hidup karena capek mikir. Mikir kita ini udah yang jelek terus. Curiga terus. Takut terus. Khawatir terus. Jadi kita bukan dibunuh karena keadaan. Kita dikalahkan karena satu pemikiran yang belum ditaklukkan dalam Hamasya. Itu sebabnya Roma 12, persembahkan hidupmu. Kata persembahan itu misbeak. Misbeak itu tempat dibantai. Waktu kau ada saat teduh, waktu kau punya jam-jam doa, waktu kau bikin alarm-alarm jam-jam doamu, itu bukan lagi waktu untuk engkau sekedar meminta.
Tapi disitulah tempat untuk kau bilang, Tuhan selidiki hatiku, bicara atasku. Waktu engkau mengerang, tiba-tiba ada satu rema yang keluar dari hatimu, mulutmu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Waktu kau dengar perkataan itu, ada roh yang berkobar-kobar di dalam dirimu. Waktu engkau ngerasakan roh yang berkobar-kobar dalam dirimu, Tuhan hadir. Amin. Ingat perjalanan Yesua, Bu. Yang waktu dia ada di muridnya 2, mau pergi ke Emmaus. Bapak Ibu tahu, 2 murid ini Kleopas waktu mau pergi ke Emmaus, mereka kecewa. Harusnya Yesua jadi raja di Yahudi, Israel. Tapi kenapa mati? Perhatikan ini. Mereka jalan sama Yesua. Waktu Yesua cakap, mereka merasakan ada roh yang berkobar-kobar di batin mereka. Waktu Yesua pergi meninggalkan mereka, baru mereka tersadarkan. Apakah engkau saat kau merenung firman, baca kitab suci, dengar khotbah, apakah engkau ngerasakan roh yang berkobar dalam dirimu? Kalau engkau ngerasakan itu, berarti engkau punya rencana Bapa Yahweh yang besar. Engkau tidak akan dikalahkan oleh keadaan, tapi engkaulah yang membawa pengaruh buat keadaanmu. Sehingga musuhmu dari dekat akan melihat engkau. Yahweh berperang bagi engkau. Bahkan Yahweh akan menyediakan makanan di hadapan para lawanmu, sehingga engkau menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Haleluya. Saya mendorong, baca kitab suci, tidak usah cepat-cepat selesai. Bermesraan aja. Pak Pendeta, saya nggak punya waktu di rumah. Kalau di rumah saya terlalu lelah. Nggak apa-apa, it's okay. Kamu di mana? Di mobil, di kereta, di kantor. Tapi kau siapkan benar-benar waktumu. Ini udah deal-dealan sama Tuhan, langgar juga. Tuhan ikutin kita, celaka ini. Mau nggak mau Tuhan kadang izinkan proses untuk mendisiplinkan dirimu. Saya mau bilang sama jemaat GPR, haleluya. Kita ini orang tua nggak akan mungkin tega buat anak itu menderita. Betul? Betul? Apatah lagi Bapa Yahweh. Bapa Yahweh adalah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang. Amin. Amin. Tuhan hanya mau kita bertekun. Burung gagak datang, Elia nggak curiga. Bangke atau enggak ini? Segar. Dikasih susu. Saya mau tanya lagi Bu Naftali. Sekuat apalah burung gagak ini bawa daging? Emang burung besar kan enggak? Secuil. Di tengah dalam proses, Tuhan izinkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Curiga dengan pikiran negatif capek. Nggak mengucap syukur capek hidup ini. Udah tua, makin tua kita nanti. Udah lama nggak main badminton. Makin capek kita nanti. Saya mau bilang sama jemaat GPR, haleluya. Ayo bangkit. Mulai dari kita disiplin. Saya bikin alarm. Pak Gembala sudah khotbah tentang doa. Sudahlah. Apapun alasan kita, ya sudahlah, ayo kita mulai lagi. Disiplin lagi. Haleluya. Haleluya. Tahu enggak pembunuh paling kejam sekarang? Apa yo? Pak Naftali tahu? Bapak Jire tahu? HP. Ada lagi? Pembunuh paling kejam, saya mau kasih tahu nih. Hah? Oke, 2. Tapi yang lebih kejam lagi ada Pak. Ada lagi nih. Ada lagi lebih kejam. Saya udah kasih tahu aja, saya kasih tahu banyak nanti, melebar. Pembunuh paling kejam itu adalah penundaan. Saat engkau menunda-nunda apa yang Tuhan katakan, maka waktu engkau menunda,
iblis menghabisi sukacitamu. Waktu kau menunda-nunda untuk berubah, menunda-menunda untuk bertobat, menunda-menunda untuk hidup dalam ketaatan, habis kita sudah. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Yahweh baik-baik, maka waktu kau dengar, kau lakukan, ditutup semua pintu musuh. Gak boleh ganggu hidup kita. Tuhan jagai kita. Tuhan kasih kita keamanan. Tuhan kasih kita kesejahteraan. Tuhan kasih kita berkat yang melimpah-limpah. Tuhan memperluas daerah pekerjaanmu. Tuhan mempromosi jabatanmu. Semua yang Tuhan lakukan itu untuk satu tujuan. Supaya akhirnya engkau bisa meninggalkan sebuah legacy. Nah, baik tidak baik keadaanmu, Bapa Yahweh percayalah, gak pernah meninggalkanmu. Haleluya. Hanya itu saja. Harta yang mau diwariskan habis. Ilmu, sombong. Apa lagi? Hanya takut akan Tuhan membuat kita sadar kita numpang di dunia ini. Amin. Amin. Wah. Waktu di Sungai Kerit, Elia mengalami hal yang supranatural. Supranatural gak sih? Burung gagak bawa makanan, bawa minuman susu. Ya kan? Minuman kan Bu? Tapi di ayat yang ke-7 Bu, tiba-tiba ada suara lagi bilang, ayo mau. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. 8 mu. Maka datanglah firman Bapa Yahweh kepada Eli. Apa katanya? Pergi kemana? Kemana lagi? Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah apa katanya? Untuk apa? Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Boleh enggak Elia bilang begini? Udahlah Tuhan, ini kan enak. Ada mana, ada makanan, ada minuman, semua ada. Udah Tuhan sini aja. Gak usah suruh-suruh aku pergi. Pokoknya 3,5 tahun aku di sini aja. Udah cukup. Tapi saya dengar baik ini. Orang yang mengerti tujuan Bapa Yahweh tidak pernah mencintai situasi dan berkat. Dia akan fokus kepada tujuan. Apa tujuan Bapa Yahweh kepada Elia? Dari hidupmu lah ada 3 yang kau akan lantik. Hazael jadi raja Aram. Elisa sebagai pengganti hidupmu. Yehu sebagai raja di Israel. Ada regenerasi. Kebanggaan saya dan saudara, saya percaya bukan hanya engkau mengenal Bapa Yahweh. Bapa Yahweh rindu supaya melalui hidupmu bukan hanya engkau yang mengenal Bapa Yahweh. Beritakanlah kebenaran kepada semua orang. Tidak ada Tuhan selain Bapa Yahweh. Engkau boleh mengenal Bapa Yahweh supaya ada generasi-generasi selanjutnya boleh mengenal bahwa Yahweh Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Itu tujuan Tuhan. Tuhan bilang bersiaplah. Orang yang hidup dalam ketaatan, dengar ini, sekalipun yang kau injak itu adalah tanah tandus, Tuhan akan ubah menjadi taman Tuhan. Pastikan hidupmu dalam ketaatan dan kesetiaan. Itu sebabnya untuk engkau mendengar suaranya, bertekun. Saya beberapa kali ke Israel, saya lihat orang kalau baca, mereka nyanyi loh. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Bapa Yahweh. Lama loh mereka. Saya pernah ikut ibadah Pak, apa itu? Siapa namanya? Yang meninggal, Pak Tumi. Lama kali berdiri. Capek, apalagi badan saya udah 100 kilo. Belum lagi beban yang gak kelihatan. Ini masih beban yang terlihat, belum yang gak kelihatan. Lama banget loh. Kita terlalu manja, terlalu santuy. Kita terlalu menggampangkan Tuhan itu. Disuruh disiplin aja doa baca kitab suci, banyak komplain dan mengatur Tuhan.
Kenapa mereka belajar baca terus diperdengarkan, dilantunkan. Kenapa ya? Kenapa itu? Satu, yang kedua, ini telinga yang budak ini jadi dengar. Kita ini terlalu banyak susah karena terlalu banyak yang kita dengar melemahkan kita. Tadi worship leader bilang kau berharga, yang kita dengar selalu apa? Kau ini sial, kau ini nggak berarti, kau ini malas, kau ini bodoh. Kita dari kecil sudah mulai mendengar kata-kata yang melemahkan. Kata-kata yang justru menekan, membuat kita kehilangan siapa diri kita. Tapi saya mau bilang, waktu engkau terus perdengarkan suara Tuhan dari mulutmu, telingamu yang dari kecil mulai memperdengarkan suara-suara yang melemahkan, lambat laun, jadi mendengar. Iman timbul dari pendengaran. Berikan kemuliaan buat Bapak Yahweh. Haleluya. Haleluya. Semangat. Bilang sama kiri kanan, semangat. Sekali lagi. Sekali lagi. Masih panjang perjalanan kita bilang. Haleluya. Haleluya. Waktu Elia dikerit, disuruh pergi ke Sarfat, dia taat. Tapi yang paling dahsyat, saya catat di sini Bapak Ibu. Kemanapun Nabi Elia pergi, berkat mengejar dia. Setiap orang yang bersentuhan dengan dia, mereka pun menerima berkat Bapak Yahweh. Pernah dengar cerita Yusuf, Han? Mama Gibor? Pernah dengar cerita Yusuf? Pernah dengar cerita Yakub, Israel? Waktu Yusuf ada di Mesir, jadi berkat enggak Yusuf? Karena Yusuf lah ada di situ, Mesir jadi negara yang sangat diberkati. Yakub, waktu dia berhadapan dengan Laban, apa kata Yakub? Waktu sebelum aku datang, kau nggak ada apa-apanya loh, tak kaya kau, kata si Yakub ini, menentunya. Tapi Tuhan bawa aku ke sini, lihat sekarang hartamu. Bukankah sekarang bertambah-tambah hartamu, kata Yakub. Jadi orang yang hidup di dalam pengajaran Bapa Yahweh, hidup dalam ketaatan, dengar ini, bukan hanya engkau diberkati. Semua orang yang terkoneksi denganmu diberkati. Pertanyaannya, terus kami ini kayak mana lah Pak Obed? Macam mana pula lah hidup kami ini? Dari tadi kau cerita Elia, dari tadi kau cerita si Yusuf. Ada semua nama-nama Alkitab di jemaat kita ya, Pak Yosef, Pak Yakub ada di atas, ada Elia, ya kan? Ada semua, berarti tanda-tanda penggenapan sudah mulai dekat. Haleluya. Dengar ini. Terus bagaimanalah kami nih, Obed? Itu kan cerita yang kau khotbahkan itu kan yang memang orang dipakai Tuhan luar biasa. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu, Elia adalah manusia biasa. Coba Yakobus 5. Biar kita enggak berkecil hati. Karena apa yang tertulis di dalam daftar ini roh yang menghidupkan. Amin. Coba Yeremia lagi. Yakobus, surat Yakobus. Ayat yang ke-17. Ayo. Ayo. Putri mau baca? Ayo Put. Katakan amin. Terima kasih Putri. Ini ayat, inilah yang menghibur saya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti apa katanya? Bukan kami, kita.
kami, kita. Kita berarti semua. Kami berarti Pak Naftali yang masuk surga sendiri. Ayat inilah yang meyakinkan saya kalau Bapak Yahweh bisa pilih Yusuf, bisa pilih Yakub, bisa pilih Elia, Tuhan yang sama akan pilih saya dan Bapak Ibu. Amin. Namburu Bornok, Nanguda Panjaitan, Pak Karel, semua. Tuhan masih punya rencana yang besar buat kita semua. Dan orang-orang muda tangkap ini, keluarga-keluarga muda tangkap ini. Jangan hanya berfokus, hanya hidup, bekerja, lalu buat semua schedule, semua yang kita mau. Tapi mulailah berdoa, tanya Tuhan, untuk apa aku mengenal Bapa? Kenapa Bapa kasih aku pekerjaan ini? Kenapa Bapa bawa aku pertemukan kepada si A? Tanya Bapa. Ketika engkau tanya Bapa, Bapa akan memberitahukan apa yang dia mau untuk kau lakukan. Tujuannya satu, Elia supaya bisa memberikan sebuah legasi kepada Elisa sebagai penggantinya. Yehu menggantikan Raja Ahab. Hazael pengganti Raja Aram. Tuhan mau bilang, jangan berhenti pengenalan akan Bapa Yahweh. Berhenti di hidupmu. Beritakan kepada semua orang. Perjalanan kehidupanmu mau susah dan senang, percayalah ada Bapa Yahweh di situ. Tuhan mau engkau terus melangkah. 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 Terus melangkah, terus melangkah, terus melangkah. Amin. Sampai Tuhan bilang kepada kita semua, tugasmu sudah selesai. Haleluya. Saya undang Nabi Eli untuk maju ke depan. Ayo ambanya Pak Alfa, yuk. Saya tutup dengan satu cerita. Ketika Tuhan taruh di hati saya tentang Kerit ini. Ada banyak orang hari-hari ini frustasi dengan situasi dan pengenalannya akan Tuhan. Sampai mereka berkata, Pak Pendeta, benar enggak aku ini mengenal Tuhan yang benar? Kok keadaanku sulit ya Pak Pendeta? Saya bilang kepada orang-orang yang bertanya dengan saya, karena beberapa hari ini saya dibawa Tuhan dengan orang-orang, tadinya dia begitu cinta mati, artinya sangat cinta sama Tuhan. Tapi ketika dia semakin mengenal Tuhan, bukan keadaan yang baik yang dia terima. Suaminya meninggalkannya. Dia ikut nanam saham, semua menipunya. Bahkan sekarang berujung berakhir masuk penjara. Karena dia tidak bisa mengendalikan dia punya emosi. Ketika dia bertanya begitu, kalau soal memberi, soal tentang ibadah, penginjilan, dia kerahkan semua kemampuannya. Tapi di satu titik, sampai dia bilang, gak kuat. Aku gak mau kenal Tuhan lagi, dia bilang. Waktu dia bertanya seperti itu, satu saja yang saya bilang sama ibu ini. Kau berhak untuk marah. Tapi kau gak berhak atas hidupmu menentukan kau berhenti hari ini melangkah. Engkau berhak untuk marah dengan situasi ini. Tapi engkau gak berhak memutuskan berhenti melangkah hari ini. Karena hidup bukan engkau lagi. Semua milik Bapa Yahweh. Dia sujud di lantai. Dia menangis. Dia katakan sama saya, kami doa bareng. Dia mengalami kelepasan. Mungkin
Mungkin jemaat ini ada juga yang seperti, mungkin pergumulan kita beda-beda. Atau mungkin Bapak Ibu bilang, sudahlah, aku gak mau melangkah lagi. Aku gak mau lagi, aku malu dan lain sebagainya. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu, perkataan yang sama yang saya lontarkan kepada Ibu itu. Engkau berhak marah, komplain, tapi kau gak berhak atas keputusanmu hari ini. Sebab hidupmu telah ditebus oleh Yesua di atas kayu salib. Sehingga waktu kau mengaku bahwa Bapa Yahweh adalah Tuhan, maka sejak saat itu hidupmu bukan engkau lagi. Itu sebabnya saya mendorong jemaat GBR Haleluya bertekun. Jangan biarkan pikiranmu yang mengendalikan semua keputusanmu. Tapi biarkanlah perkataan Tuhan yang mengendalikan seluruh tubuh roh dan jiwamu. Bertekun berdoa. Mengucap syukur dalam segala hal. Yang ketiga, Tuhan mau kita bersungguh-sungguh untuk berdoa. Baca kitab suci. Haleluya. Ini aja yang saya bisa bagikan. Mari tundukkan kepalamu. Haleluya Tuhan. Urala basyakara lamaya kata. Mari naikkan ucapan syukurmu jemaat Tuhan. Engkau bebas untuk berseru, berekspresi. Saya minta waktu 10 menit untuk kau membangun hubunganmu yang akrab dengan Dia. Ya Haleluya. Yahweh Adonai.
Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yahweh. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Yahweh Maha Tinggi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yahweh. Lebih sungguh ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Hati menyembah-Mu Yahweh. Kami penuhi kami dengan kuasa Yahweh. Mari katakan sekali lagi, ku buka hati buka hati menyembah-Mu Yahweh. Jamahlah kami, penuhi kami Yahweh. Mari sekali lagi katakan, ku buka hati. Mari buka hatimu. Tidak ada penundaan untuk melakukan perintah Yahweh. Kuasa Yahweh Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yahweh. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Yahweh Maha Tinggi. Biarkan musik dengan lembut. Mari kita saat teduh, kita merenung. Ketika engkau melihat situasi kondisi yang ada hari-hari ini, Tuhan mau engkau terus melangkah mencari wajah-Nya. Minta apa yang Tuhan mau untuk kau kerjakan. Dia Bapa Yahweh yang nyata dan hidup, hadir. Saya merasakan ada sesuatu yang Tuhan taruh di hatimu. Saya bisa rasakan ada perkataan Tuhan yang berkobar-kobar di hati roh jiwamu, membuat engkau teringat pertama kali engkau mengalami Dia. Oh, rakata syakara rabani, kiara rata syakara. Amin. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti
Kami sangat terlalu yakin dan percaya bahwa rancangan Yahweh adalah rancangan damai sejahtera. Masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Pengharapan kami di dalam Bapa Yahweh tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa buat dawarmu, kebenaranmu yang memerdekakan kami. Sekarang kami semakin menyadari orang benar tidak pernah dipengaruhi dengan keadaan. Biarlah kiranya Tuhan kau bangkitkan jemaatmu GPRI, haleluya. Untuk membangkitkan roh doa, pemberitaan kebenaran firman, penginjilan dengan roh yang berkobar-kobar. Tuhan, ku percaya seperti mana Elia dalam pemeliharaanmu. Ku percaya jemaat GPRI, haleluya. Pembayaran-pembayaran mereka, kebutuhan keperluan mereka, Kau yang berkata, Tuhan menyediakan semua. Tuhan mencukupkan. Burung di udara Tuhan pelihara. Apatalah jemaatmu GPRI, haleluya. Kami deklarasikan iman kami pada siang hari ini di hari Sabat. Bapa Yahweh tolong Nabi Elia. Bapa Yahweh tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Demi Yesus putramu yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Taat adalah bukti dari pembaharuan budi, amin. Kita mendengar dan mau melakukannya. Haleluya. Haleluya. Saat ini yang berdoa persembahan, saya persilakan untuk berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh yang baik. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan bagimu Tuhan. Mari Bapa, Kau sucikan, kuduskan tangan-tangan kami Bapa. Kami mau memberi Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita Bapa. Dengan keterbatasan kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan Kau tidak pernah memandang seberapa apa yang kami beri kepada Bapa. Tuhan, sucikan, kuduskan tangan kami Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati setiap persembahan kami. Engkau yang memberkati itu biarlah menjadi kesenangan bagimu Bapa. Tuhan, Engkau berkati setiap pekerjaan umat-Mu, setiap usaha umat-Mu Tuhan. Engkau memberkati ya Bapa. Engkau yang membalaskan berlipat kali ganda. Lumbung-lumbung kami akan diisi penuh dengan Bapa Yahweh. Mata pencarian kami ya Bapa. Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa Yahweh yang baik. Kami siap memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur di dalam Putra-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Dan kita angkat pujian. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Jauh tinggi mana
ini kita akan mendengarkan pengumuman. Yang memberikan pengumuman sepertinya berada nan jauh di sana, tetapi dekat di hati ya. Dekat di hati dan di gadget. Sahabat Salam, Bapak Ibu saudara terkasih, apa kabarnya pada hari Sabat ini? Pujian. Untuk yang berdoa syafaat saya minta untuk mempersiapkan diri untuk maju ke depan. Sebelumnya kita angkat pujian. I love you Lord for your mercy. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake until I lay my head, oh I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have
Tuhan yang kami kenal adalah Tuhan yang tidak terbatas. Bapa, ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami mengambil keputusan di luar kendali Tuhan. Tuhan, ampuni pendengaran kami. Seringkali kami lebih mendengar bisikan dunia ini. Tuhan, ampuni pola pikir kami. Tuhan, ampuni tubuh jiwa roh kami. Ampuni perkataan kami Tuhan. Kalau Bapa Yahweh dapati kami bersalah hari ini, Tuhan ampuni kami. Kami berdamai di hadapan-Mu. Layakkanlah kami Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh yang baik. Kami percaya Tuhan, di dalam Bapa Yahweh tidak ada kegagalan. Di dalam Bapa Yahweh tidak ada penundaan. Di dalam Tuhan Yahweh tidak ada yang namanya kata terlambat. Bersama Bapa Yahweh, kami orang-orang yang percaya hari ini mengalami kemenangan yang hebat. Bersama Bapa Yahweh, kami akan keluar seperti pemenang. Bersama Bapa Yahweh, kami lebih dari pemenang. Tuhan Yahweh yang hebat, bangkitkan kembali lagi roh-roh yang hebat di tempat ini. Orang-orang yang mau berdoa, orang-orang yang mau Tuhan masuk, tertanam di hadirat Tuhan. Bangkitkan kami kembali. Terima kasih Bapa Yahweh yang baik. Terima kasih untuk kebenaran yang kami dengar hari ini. Kami percaya kebenaran itu akan memerdekakan kami. Dan dari hidup kamilah orang mengenal Tuhan yang hebat yang kami sembah itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh yang baik. Bapa, kami berdoa untuk hari ini. Kami minta pemagaran yang sempurna daripada Tuhan Yahweh. 7 hari ke depan, Bapa Yahweh terus menyertai kami. Tidak ada bilalang pelaha penggirik di kediaman kami. Tidak ada lagi penyakit sampar. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi kecemasan. Tidak ada lagi kecelakaan. Tidak ada lagi mati mendadak. Tidak ada lagi ketabrakan. Kami percaya kami semua orang-orang yang menyembah kepada Bapa Yahweh saat ini, 7 hari ke depan kami dilindungi, dijaga. Terima kasih Bapa Yahweh yang baik. Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini Tuhan Yahweh, kembalikan berkat berlipat kali ganda. Pelayanan mereka semua diberkati Tuhan. Biarlah mulai dari tempat inilah mereka keluar, mereka membawa kemenangan yang hebat itu. Dan banyak jiwa dimenangkan oleh kemuliaan Bapa Yahweh sendiri. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang sedang bekerja. Tuhan berkati profesi Yahweh, berkati dengan pekerjaan yang baru yang sedang bergumul Tuhan. Untuk masa depan anak-anak mereka Tuhan buat berbeda. Kami percaya Tuhan, tahun inilah tahun kemenangan bagi kehidupan GPRI Haleluya Depok. Tuhan, di mana kami dibuat berbeda. Tuhan, di tahun di mana Tuhan Yahweh membuat kami berbuah lebat. Terima kasih Bapa Yahweh yang baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk rencana-rencana anak-anak Tuhan di tempat ini. Biarlah Bapa Yahweh yang ambil alih, Bapa Yahweh yang buka jalan. Kami berdoa untuk Bapa Gembala kami Tuhan. Tuhan Yahweh menyertai pelayanannya. Yang kami tahu bahwa hamba-Mu ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Setiap apa yang dia hadapi, lewati, kami percaya ada campur tangan Tuhan. Bapa Yahweh pegang tangannya, bawa hamba-Mu ini sampai kepada garis finish itu. Dan dia akan keluar sebagai pemenang. Orang-orang yang dia akan hadapi, Tuhan taruh perkataan yang hebat.
seperti ketika Musa menghadapi Tuhan, para Baal itu. Ketika Musa berhadapan dengan orang-orang di Mesir itu, taruh perkataan-perkataan yang hebat itu di dalam bibir mulut hamba-Mu ini. Kami percaya Bapak Gembala kami akan terus merebut banyak jiwa untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Kami berdoa juga Tuhan untuk sinode kami ini. Kami percaya sinode yang di GPRY ini Tuhan milik Bapak Yahweh, dan Bapak Yahweh yang ambil alih. Biarlah dari sinode inilah banyak orang mengenal bahwa nama Tuhan yang hebat itu ada di sinode ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelayanan, demi pelayanan hamba-hamba-Mu, mulai dari Sumatera sampai Papua. Tuhan memberkati. Kami bawa bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah di tahun ini hujan pertobatan itu terjadi, hujan penuaian itu terjadi. Bumi Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu Bang Mesak yang sudah memberitakan kebenaran Tuhan. Pakai hamba-Mu kemanapun hamba-Mu pergi, nama Bapa yang hebat itu terus diperdengarkan, dan banyak orang mengenal akan nama yang hebat itu. Kebutuhan, kerinduan dan strateginya Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami berdoa juga untuk bangsa pilihan-Mu, umat Israel, kota kudus-Mu Yerusalem, diberkati Tuhan. Kami percaya ketika kami memberkati bangsa pilihan-Mu, keturunan kami pun mengalami berkat yang sama. Ketika kami memberkati bangsa pilihan-Mu, janji yang sama itu menyertai kediaman kami. Tuhan memberkati orang-orang yang terus berdoa di tempat ini. Biarlah tim doa di tempat ini terus berdoa sampai janji Bapa Yahweh itu tergenapi atas sidang jemaat di tempat ini. Tuhan memberkati sidang jemaat GPRY Haleluya Depok mulai hari ini sampai kami akan bertemu di Sabat kembali dengan berita-berita kemenangan, dengan janji-janji Bapa yang hebat. Kami akan terus mendengar kabar-kabar baik itu. Pintu-pintu yang belum terbuka, Tuhan buka. Tidak ada lagi penundaan. Kami percaya 7 hari ke depan Tuhan Yahweh buat sidang jemaat kami GPRY Haleluya Depok mengalami pembalikan keadaan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Bapak Yahweh yang baik, taruh kami telinga seorang murid, hati seorang hamba, hati yang mau tunduk dan hati mau setia mendengar arahan itu. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kami percaya tidak seperti yang kami datang. Kami pulang dari tempat ini membawa janji Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami masalah mendapat jawaban Tuhan. Kami juga berdoa untuk Mami Wida. Tuhan pulihkan kesehatannya. Ibu Lisi Hombing, Tuhan pulihkan kesehatannya di masa tua mereka. Mereka terus berbuah lebat, mereka terus digendong Bapa Yahweh, mereka terus mengalami kemenangan yang hebat. Tuhan berkati Bapak Panjaitan. Kami percaya di masa tua mereka terus mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk keluarga Bang Rob, orang tuanya yang sedang mengalami sakit. Kami percaya hari ini, kami percaya kemenangan menjadi barisan depan keluarga ini. Keberhasilan, kesembuhan ada di kediaman keluarga ini. Sembuh pulih. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami berdoa juga untuk Bang Dodo yang terus berada di bait Tuhan di tempat ini. Kebutuhan keluarga ini dicukupkan Tuhan. Fania sembuh, sehat, pulih. Kami percaya Tuhan, doa orang benar besar kuasanya. 2-3 orang sepakat, Bapak Yahweh mendengar hari ini. Tuhan, kami lebih daripada satu. Kami orang-orang yang mau berdoa di tempat ini. Kami sepakat Tuhan,
Kami percaya kesembuhan menjadi bagian milik Pania. Pania sembuh sehat. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami yang kami percaya hari ini Tuhan. Kami deklarasi bahwa apa yang kami dengar hari ini Tuhan buat menjadi berhasil dalam kediaman kami semua. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan. Kami kenal Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Bapak Yahweh pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Dan kami mau berdoa seperti yang Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa Yahweh yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipuji hatimu Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, Raja segala raja, Raja kemuliaan pada bus Israel, Bapa yang Maha Perkasa, agung dan mulia. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari Sabat yang mulia. Bapa telah berkenan memberkati hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang datang beribadah Sabat hari ini. Bapa, Engkau yang berjanji Tuhan, orang yang beribadah Sabat, Kau akan memberkati air roti, makanan dan minuman ya Tuhan. Kau akan menjauhkan dari segala penyakit dan memberikan umur yang panjang, nasib mujur dan keberuntungan Bapa. Bapa, kami berterima kasih Tuhan, hari ini Engkau ajaib memakai hamba-Mu Bapa Pendeta Mesakudon Tobing yang menyampaikan dabar-Mu, kebenaran-Mu yang memerdekakan kami, yang membawa kami menuju kepada kemenangan dan kemuliaan. Bapa, berkati hamba-Mu secara pribadi, keluarganya dan orang-orang yang Dia kasihi dimanapun mereka berada Tuhan, berkati dan selamatkan dia Tuhan. Bapa, sekali lagi hamba berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun, yang telah dibacakan nama-namanya Tuhan, berkati mereka Bapa Yahweh yang mulia. Berkati Tuhan juga anak-anak yang dalam pemulihan kesembuhan Bapa Yahweh. Hamba berdoa secara khusus juga Tuhan untuk Ibu Riana, untuk Lia, untuk Pak Daniel Subowo, khususnya untuk besan hamba-Mu Lai Siregar ya Bapa, yang berada di Kalimantan. Bapa Yahweh, pulihkan biar Bapa dia segera keluar dari rumah sakit. Di bidang Bapa Yahweh, Tuhan Bapa pulihkan dia, jadikan dia menjadi hamba-Mu yang setia, yang mengasihi Engkau, yang berkata tiada Tuhan selain Bapa Yahweh, Yesus Hamasia Putra Bapa Andon, yang menyelamatkan dan telah dikorbankan sebagai domba Paskah yang tersembelih. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, terberkati Engkau kekal selama-lamanya. Berkati semua anak-anak yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini Bapa. Berkati mereka secara spesial Bapa, mereka yang Kau telah pakai hari ini dengan cara-Mu yang dahsyat dan ajaib. Bapa Surgawi, terima kasih buat semua korban syukur anak-anak-Mu Bapa. Engkau membalaskan apa yang mereka tabur, biarlah mereka tuai berlipat-lipat kali ganda ya Bapa. Tuhan, perpuluhan yang mereka telah kembalikan dari apa yang Kau percayakan untuk mereka memperolehnya Bapa, mereka hari ini
Engkau yang mengembalikannya Bapa, berkati berlipat-lipat kali ganda. Bukakan tingkap-tingkap langit sehingga mereka akan melihat Bapa Yahweh dahsyat dalam hidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu, angkat tanganmu kepada Bapa Yahweh. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yefarika Yahweh feis mereka. Ya Yahweh falai falaika wihuneka. Yeshayavi falai falaika ve yasem lecha shalom.